Halo Kak, selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar nggak ya? Halo, selamat siang. Boleh ada apa ya, Kak? Jadi aku ada tugas filsafat komunikasi diminta untuk wawancara tentang komunikasi lintas budaya gitu Kak. Kalau boleh tahu kakaknya asal mana ya? Aku asal dari Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Gitu ya Kak. Kalau gitu aku mulai ke pertanyaan pertama aja ya Kak. Oke, boleh. Menurut pengalaman kakak nih, apa sih komunikasi yang pas tuh sama teman-teman lintas budaya gitu yang beda budaya sama kakak? Menurut aku ya, Kak, buat kalau nanyain tentang komunikasi yang pas saat aku interaksi sama teman-teman aku, apalagi yang lintas budaya. Buat aku yang anak rantauan ke Bandung nih, dari Balikpapan, aku tuh sebenarnya dari kecil udah kebiasaan, Kak, sama keragaman budaya gitu. Soalnya Balikpapan itu sering disebut sama kota yang multikultur karena penduduknya tuh datang dari mana-mana aja. Kayak ada orang Banjar, orang Bugis, orang Jawa, Dayak, bahkan Toraja. Sampai ada pendatang luar negeri gitu. Karena kan fun fact-nya Kalimantan itu perbatasan Malaysia ya, kayak. Jadi pasti banyak banget orang-orang yang dari luar-luar gitu. Jadi itu ngebuat aku kebiasaan dari kecil kalau misal dengar logat-logat yang beragam gitu, Kak. Nah, kalau misalkan di sekolah sih aku pakai bahasa Indonesia karena emang basicnya Balikpapan itu pakai bahasa Indonesia. Jadi waktu aku ngerantau ke Bandung sih aku ngerasa itu udah kebiasaan aku aja. Tapi tuh ternyata beda, Kak. Walaupun sama-sama Indonesia, cara komunikasi orang Balikpapan sama Bandung tuh beda banget dari intonasinya. Jadi kalau di Balikpapan itu aku tuh sering banget tuh, Kak, ngomong tuh cepet gitu. Kadang intonasi aku tuh agak tinggi sih, dan teman-teman aku di Bandung ini ngerasa kadang aku tuh marah atau ngebentak gitu. Padahal mah aku ngomongnya biasa aja. Tapi aku ngerti karena orang-orang di Bandung mah lebih halus-halus dan sopan santun gitu. Jadi waktu itu aku pernah nih, Kak, ada satu cerita. Waktu awal kuliah aku tuh bilang, kamu gak usah takut, gampang aja itu. Itu tuh pada aku cuma ngomong, ngapain takut, itu kan cuma gampang. Tapi kalau dari kakak dengar kayak agak beda ya, kayak. Nah, jadi dari situ tuh aku ngerasa komunikasi itu bisa banget beda dari intonasi aja. Jadi aku yang dari Balikpapan yang udah kebiasa ngomongnya cepet dan kadang intonasinya lebih tinggi, pas aku ke Bandung aku belajar buat nurunin intonasi aku. Jadi gak bikin salah paham gitu. Dan dari situ aku ngerasa kalau komunikasi yang pas itu adalah kita saling ngerti dan kasih orang kesempatan buat kita berkomunikasi lebih nyambung aja gitu sih, Kak. Wah gitu ya Kak, berarti kakaknya udah biasa menyesuaikan diri dari kecil ya. Ya bener banget, Kak. Kalau gitu boleh gak sih Kak ceritain, ada gak situasi yang menurut kakak nyaman dan gak nyaman dan apa cirinya? Ada banget dong, Kak. Aku mau cerita nih, dari yang paling nyaman dulu ya. Waktu Boleh, itu boleh Kak. aku pernah lagi ngobrol santai sama teman-teman aku. Aku ceritain tuh gimana sih Balikpapan itu dan isi-isinya tuh apa aja. Aku cerita kalau misalkan Balikpapan itu banyak pantai, dan di Balikpapan itu kalau misal jalan dikit aja udah ketemu pantai. Beda jauh kan sama di Bandung yang kalau mau ke pantai itu jauh banget. Dan juga aku cerita kalau di Balikpapan itu sering banget buat yang namanya nongkrong-nongkrong sore di pinggir-pinggir pantai gitu, Kak. Dan teman-teman aku excited dong dan pengen tahu nih Balikpapan itu gimana, dan mereka pengen ekspor Balikpapan juga. Dari situ tuh aku ngerasa kalau misalkan teman-teman aku itu ngehargain budaya-budaya aku, dan aku ngerasa nyaman banget di situ. Cuman karena aku terlanjur nyaman dan udah terlalu asik cerita, aku munculin suasana gak nyaman nih, Kak. Waktu itu aku pas lagi cerita, aku terlalu nyaman cerita, aku kebawa suasana aku dan aku ngeluarin logat aku lagi. Yang tadi itu aku ngobrolnya cepet,
ngobrolnya cepet dan bikin temen aku jadi ngerasa agak dibentak gitu kak. Nah di situ temen aku langsung kayak ekspresinya berubah dan aku nyadar dong di situ kalau dia tuh lagi nggak nyaman gitu. Dan di situ aku langsung diam dan ngejelasin sama teman aku, sorry banget ya tadi aku kelepasan, aku sebenarnya nggak ngebentak kamu, cuman aku lagi excited cerita aja. Jadi di situ aku bisa paham kalau misalkan aku bisa munculin suasana nggak nyaman. Kalau dibilang ciri-ciri sih, kalau misalnya nyaman itu ya itu tadi, kalau misalnya lawan bicara aku tuh ngehargain aku dan mahamin apa yang aku obrolin. Nah kalau misalnya aku nggak nyaman sih, aku biasanya kayak nyadar kalau ini tuh miskom dan aku nyadar ekspresi teman aku tuh berubah gitu sih kak. Wah, berarti komunikasi lintas budaya bisa nimbulin miskomunikasi juga ya, Kak? Benar banget kak, dan itu bisa bikin kita menjadi suasana yang gak nyaman. Nah, aku ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Menurut Kakak nih, gimana sih peran bahasa daerah, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris dalam interaksi menurut Kakak? Menurut aku nih, kalau kakak ngebahas tentang peran bahasa itu banyak poinnya masing-masing sih kak. Dan menurut aku bahasa itu adalah suatu kunci utama buat kita hidup kak. Karena tanpa komunikasi kan kita nggak bisa ya hidup, kayak maksudnya kita nggak bisa bersosialisasi. Jadi aku mulai dari bahasa Indonesia dulu ya kak. Menurut aku bahasa Indonesia itu netral banget. Dan kita kan orang Indonesia ya, jadi kita tuh nggak boleh selalu ke bawah buat ngobrol pakai bahasa daerah kita masing-masing. Kita harus bisa ngerti ngomong bahasa Indonesia biar kita saling ngerti satu sama lain. Nah kalau buat switch ke bahasa daerah nih kak, bahasa daerah itu menurut aku punya tempatnya sendiri gitu. Apalagi kalau aku lagi ketemu sama teman-teman Kalimantan aku, itu kayak ngerasanya aku lagi pulang ke rumah aja. Jadi aku bisa leluasa ngeluarin logat Kalimantan aku, dan aku gak mikirin kalau orang-orang itu bakalan tersinggung, karena pasti mereka udah ngerti adat aku gimana, karena kita sama-sama dari Kalimantan. Dan aku juga kadang kalau bawa bahasa daerah ya, aku tuh kadang bawa bahasa daerah ke teman-teman aku yang di luar Balikpapan juga, biar aku bisa ngenalin Balikpapan itu gimana. Nah jadi menurut aku kalau misalnya pakai bahasa daerah tuh aku ngerasanya tuh lebih homey dan lebih friendly aja, dan lebih nyaman, dan rasa akrabnya tuh muncul gitu. Dan kalau misalnya ngomongin bahasa Inggris, menurut aku ya bahasa Inggris itu perannya lebih ke akademis sih kak. Kayak misalnya dipakai waktu aku di perkuliahan, atau aku lagi organisasi, atau bahkan nih kadang bahasa Inggris juga bisa dipakai buat sehari-hari sih kak. Kayak kita kan fun fact-nya sekarang itu sering mix language gitu kan ya. Kayak kadang kita ngomong bahasa Indonesia, kadang kita ngomong bahasa Inggris. Dan apalagi di Bandung kan bukan cuman orang Sunda sama Balikpapan aja, ada orang-orang luarnya juga kan, Sumatera, Jakarta, dan banyak-banyak juga kan kak. Pasti di situ orang-orang mix language mereka, kayak kadang pakai bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Apalagi kalau ada teman-teman kita yang dari luar negeri, menurut aku itu tuh bisa bikin kita ngerasa akrab sama mereka. Jangan pakai bahasa Indonesia melulu, biar kita bisa welcome juga ke mereka dan mereka merasa nyaman sama kita. Jadi menurut aku bahasa Inggris tuh peran pentingnya ada dua, buat akademis sama buat kita bersosialisasi, apalagi buat orang di luar Indonesia gitu sih kak. Wah, kakaknya sendiri tertarik gak sih buat kayak melajarin bahasa lain gitu? Aku tertarik banget sih kak, apalagi aku fun fact-nya yang dari kecil itu udah beragam-ragam, ada kebudayaan kan. Jadi mungkin kalau misalkan ngomongin bahasa, aku mau banget ekspor bahasa lebih luas gitu. Wah, berarti kakaknya ketertarikannya tinggi banget ya. Benar. Selanjutnya nih kak, aku punya pertanyaan. Menurut kakak nih, nilai atau ada nggak nilai atau norma yang kakak jaga gitu? Nilai atau norma yang aku jaga sih banyak banget ya kak. Dimulai dari panggilan dulu nih. Aku kan orang Balikpapan, tumbuh di kota yang penuh pendatang ya. Jadi aku tuh udah kebiasaan tuh buat jaga sopan santun aku kalau aku lagi ngobrol, apalagi buat manggil orang.
aku tuh kadang kalau di Balikpapan nih manggil yang lebih tua tuh abang, kakak, atau paman. Aku tuh gak pernah banget buat manggil langsung nama. Kalau misalnya emang nama nih, contoh aku manggil kakak aku namanya Bintang, aku manggilnya Kak Bintang gitu. Aku gak bakal ngomong dia tuh Bintang gitu. Jadi itu tuh bisa aku bawain buat aku tinggal di Bandung ngerantau. Jadi aku bisa nyesuaiin sama budaya Sunda. Jadi kalau misal aku ketemu orang yang lebih tua, aku manggilnya A atau Teh gitu. Jadi itu bentuk penghormatan aku. Sekaligus itu tuh usaha aku buat menghargai budaya lokal gitu Kak, kalau buat panggilan. Kalau humor nih Kak, ada nggak yang Kakak jaga gitu? Kalau buat humor, kadang aku tuh hati-hati banget nih Kak, karena di Balikpapan sama di Bandung itu beda banget nih. Kadang ya kalau di Balikpapan aku ngomong atau bercanda biasa-biasa aja tuh menurut aku tuh kayak ya udah biasa aja. Nah, aku kan kalau orang Balikpapan tuh belak-belakan ya Kak. Kita tuh ceplos-ceplos banget. Contohnya nih kalau aku lagi bercanda sama teman-teman aku bilangin dia nggak jelas gitu atau dia lagi freak, ya udah aku ngomong aja apaan sih nggak jelas, dan teman-teman aku nggak bakalan baper. Tapi kalau misalkan aku bercanda gitu ke Bandung yang buat orang-orang yang fun fact-nya mereka tuh lembut ya, pasti mereka tuh ngerasa kayak aku ngejudge mereka. Jadi kadang aku hati-hati, aku nggak bawa tuh bercandaan aku kayak gitu karena aku nggak mau disalahpahamin. Dan jadi dari situ tuh aku lebih memilih humor yang lebih ringan biar aku bisa niruin gaya-gaya orang Bandung gitu. Jadi teman-teman aku tuh gak kaku lah sama aku dan gak bisa mudah tersinggung dan bisa bikin humor yang sehat gitu sih Kak. Wah, kalau terkait hierarki nih, gimana nih Kak? Kalau buat hierarki ya Kak, kan aku banyak banget leluhur aku nih, apalagi ada budaya Dayak di kota aku. Dan juga selain budaya Dayak tuh ada budaya Bugis juga, orang-orang Bugis di kotaku. Nah, di situ tuh kita tuh selalu menghormati leluhur kita, dan kita kalau ngomong nih Kak, nggak boleh namanya motong omongan orang tua. Mau kita kesal apapun, kita bad mood atau gimana pun, dan kita ngerasa kita benar, kita tuh nggak boleh motong. Atau bahkan mereka udah selesai ngomong pun, kita tuh nggak boleh langsung jawab. Kita harus nunggu orang tua kita ini, maksudnya mereka udah gak marah lagi atau mereka udah nyaman sama kita baru boleh ngejawab. Dan itu yang aku jaga banget sampai sekarang buat aku ngerantau, karena hierarki aku tuh sangat-sangat menghargai leluhur aku gitu sih Kak. Wah gitu ya Kak, keren banget ya Kak, menghormati yang lebih tua gitu ya. Ya bener. Boleh gak sih Kak ceritain, pernah gak kejadian kesalahpahaman gitu sama teman kakak yang beda budaya, dan gimana cara kakak nyelesainnya? Pernah banget sih Kak, yang tadi aku bilang, kita tuh kadang bisa mudah disalahpahamin sama orang. Makanya aku jaga-jaga banget kan kalau soal humor tadi. Tapi walaupun aku udah jaga-jaga gitu, aku tuh juga pernah ngalamin yang namanya salah paham nih Kak. Waktu itu nih, aku pas lagi kerja kelompok. Aku kan orang Balikpapan udah kebiasa ya sama yang namanya kerja cepat. Yang aku bilang tadi, orang Balikpapan itu gak mau lama, ceplos-ceplos aja, satset lah orangnya. Jadi itu aku waktu itu bilang sama teman-teman aku bilang gini, udahlah jangan lama-lama, gas aja, gampang aja itu. Maksud aku tuh ya udah ayo kerjain, gak usah lama-lama, itu kan cuman gampang aja. Kadang-kadang banget kan kayak lembut sama gak lembutnya, karena kalau orang Balikpapan tuh kayak dia nggak mau kelihatan sweet banget gitu loh Kak. Ya udah kalau ngomong nggak perlu lembut-lembut, jadi kita tuh ngerasa akrab gitu loh. Nah di situ temen aku kaget, dia tuh ngerasa aku nyuruh-nyuruh dia, kayak lah apaan sih nyuruh-nyuruh, atau mereka tuh ngerasa aku agak ngebentak gitu, padahal maksud aku ya biar cepat selesai aja. Jadi tapi dari situ tuh aku punya solusinya sih Kak. Akhirnya aku ngejelasin nih sama temen aku kalau di Balikpapan tuh gak ngomong kayak gitu tuh wajar aja Kak. Bukan berarti aku marah atau ngeremehin teman aku, bukan berarti juga aku ngeremehin tugas itu gampang. Maksud aku ya biar emang kita cepat selesai aja, dan mereka jadi paham. Dan aku juga ngajarin nih gimana cara ngomong orang Balikpapan, dan mereka juga ngajarin aku gimana cara ngobrol orang Sunda gitu Kak. Jadi gak salah paham.
bahkan itu jadiin aku bahan buat belajar lintas budaya gitu sih Kak. Wah, gitu ya Kak. Selanjutnya nih, kalau saat kerja kelompok lintas budaya nih, ada nggak sih strategi kakak yang menurut kakak tuh efektif? Ada banget nih Kak, kalau ngomongin strategi yang efektif ya, aku tuh punya beberapa poin. Yang pertama nih, menurut aku kalau kita lagi lagi ngerjain tugas kelompok gitu, kita tuh nggak boleh egois Kak. Menurut aku kita harus gunain bahasa Indonesia, walaupun kita beda-beda budaya, kita tuh nggak boleh terlalu bawa adat budaya kita juga, maksudnya logat-logat kita tuh nggak boleh terlalu dibawa, biar kita bisa saling memahami, karena nggak semua orang kan ngerti budaya kita dan adat-adat bahasa kita. Jadi dari situ tuh menurut aku poin pertama, kita tuh harus bisa pakai bahasa Indonesia biar sama-sama memahami dan gak saling egois aja. Dan tadi itu biar gak mudah muncul kesalahpahaman. Nah kalau buat poin kedua nih Kak, menurut aku kita tuh harus bangun suasana santai dulu, karena emang aku kebiasaannya kalau di Balikpapan tuh sering nongkrong kan, kayak aku tadi bilang, aku tuh suka nongkrong di pinggir-pinggir pantai kalau sore-sore. Nah kalau kita udah bangun suasana chill dan santai, pasti orang-orang jadi nyaman kan sama kita Kak. Nah ya udah, dari situ tuh kita bisa nih buat masuk ke poin ketiga, yaitu bagi tugas sesuai kelebihan masing-masing. Misalnya ada yang pintar, ada yang teliti atau nulis. Jadi jangan dipaksain semua. Jangan karena kita kuliahnya di Bandung, bukan orang Sunda aja yang bisa gerak, orang-orang luar juga. Karena kan aku di sini temanan bukan cuman sama orang Sunda juga, pasti ada teman-teman aku yang dari Sumatera, Sulawesi. Jadi mereka tuh bisa sama-sama bergerak gitu Kak. Walaupun mereka nggak bisa gerak nih, buat kita yang bisa ngomong dan ngebuka, menurut aku kita bisa nih saling ngebagi tugas masing-masing gitu. Dan satu lagi, kita tuh harus saling terbuka Kak, biar nggak salah paham. Jadi bisa enak langsung dibicarain, karena emang kebiasaan aku kan dari Balikpapan emang langsung ngomong ya, kalau yang ada nggak dienakin langsung diomongin, jangan dipendam gitu Kak, biar suasana kerja kelompoknya itu nyaman satu sama lain gitu. Dan menurut aku kerja kelompok itu bukan soal nyelesain tugas Kak, apalagi buat lintas budaya ya. Itu tuh juga bisa jadi pengalaman kita belajar buat ngehargain perbedaan orang-orang gitu. Wah gitu ya Kak. Iya sih, menurut aku juga itu bisa jadi poin-poin yang efektif ya. Aku ada pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau diminta mendefinisikan, boleh gak sih Kak definisiin menurut Kakak definisi komunikasi lintas budaya tuh gimana sih? Dan ada gak batasannya gitu? Boleh banget Kak, aku tuh ya kalau misal Kakak nanya tentang mendefinisikan, buat aku anak rantauan nih, komunikasi lintas budaya itu proses buat aku saling berbagi nilai, berbagi kebiasaan, berbagi logat, berbagi pikiran, sama juga berbagi latar belakang budaya masing-masing. Dan kadang aku kalau udah berbagi kayak gitu, aku jadi ngerti nih gimana cara aku nemuin titik temu biar aku bisa saling ngerti dan gak egois masing-masing, gak saling makan ego masing-masing. Nah jadi dalam kehidupan aku di Bandung sih, komunikasi lintas budaya itu kerasa banget tiap harinya, karena banyak orang-orang kan dari luar dan logat-logatnya tuh beda. Sama juga selera makannya, humornya juga beda. Semua itu ngebuat aku belajar kalau keragaman itu bukan hambatan, tapi justru kekayaan. Jadi menurut aku semua itu, apalagi kita Indonesia punya banyak ini budaya kan ya, kayak bukan cuma satu atau dua. Bener banget. Jadi itu tuh adalah nilai plus aku buat orang Indonesia, apalagi buat aku yang anak rantauan. Cuman aku tuh punya batasannya juga nih Kak, kalau tentang komunikasi. Komunikasi itu bisa jadi negatif kalau misalkan kita tuh salah satu pihak kita tuh ngerasa direndahin. Misal nih aku lagi ngobrol gitu, mereka ketawa sama logat-logat aku, dan mereka tuh ngerasa lucu tuh terus-terusan gitu loh, gak cuman sekali doang. Nah itu tuh aku ngerasa budaya aku tuh diremehin gitu Kak. Kakaknya juga kan pasti kalau misal budayanya diremehin, kakaknya juga ngerasa itu di luar batasan kan. Iya Kak, bener banget.
merasa tersinggung aja nggak sih kak? Bener, karena kan balik lagi kita tuh harus saling menghargai satu sama lain. Jadi menurut aku sih batasannya di situ kak, dan komunikasi itu harusnya ngebangun pemahaman, bukan ngerusak harga diri gitu kak. Menurut aku tentang komunikasi lintas budaya antar mahasiswa. Wah gitu ya kak, aku boleh nggak sih kak kayak minta kakak simpulin dari semua eh, tentang komunikasi lintas budaya ini? Boleh banget kak, jadi dari semua yang tadi aku jelasin ke kakak dan pertanyaan poin-poin yang kakak tanyain ke aku, menurut aku nih kesimpulan sebagai mahasiswa yang rantau nih kak dari Balikpapan, menurut aku hidup itu lebih berwarna aja, apalagi kadang aku rindu kan sama Kalimantan, sama pantainya Kalimantan, sama vibes seafoodnya Kalimantan, dan suasana kota minyaknya yang kecil tapi rame. Dan kadang kalau aku jalan dikit aja tuh aku ketemu sama teman aku, beda jauh sama yang kota Bandung yang luas dan rame banget ini. Jadi lewat interaksi lintas budaya tuh kadang aku ngobatin rasa kangen aku biar aku gak terlalu kangen. Nah dari situ tuh aku belajar kalau kita tuh saling menghargai perbedaan dan beradaptasi, dan juga tetap bawa identitas aku walaupun aku jauh dari rumah gitu. Wah aku tertarik banget nih sama poin kakak yang pantai gitu. Kalau kakak nongkrong-nongkrong sore di pantai itu aksesnya bayar nggak sih kak apa gratis? Kak, karena di tepian pantai Balikpapan tuh tepiannya pantai semua ya kan kak. Jadi ada yang bayar, ada yang enggak. Jadi kita tuh nggak melulu harus bayar, kita jalan aja ngeliatin pantai kak. Jadi kalau misalnya yang bayar gitu mungkin yang ada resto-restonya gitu-gitu sih kak. Tapi banyak juga yang free. Wah menarik banget ya kak. Kalau gitu makasih ya kak udah mau aku wawancara. Iya sama-sama, semoga tugasnya kelar ya. Thank you kak.